Perang Rusia ke Ukraina masih berjalan dan memasuki hari ke-152 pada Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Pada hari ke-152, Ukraina memperkirakan bahwa mereka akan merebut kembali wilayah selatan Kherson pada September tahun 2022 mendatang. Klaim tersebut diungkapkan oleh seorang ajudan kepala wilayah Kherson, Sergei Klan mengatakan dalam sebuah wawancara dengan televisi Ukraina. Kita dapat mengatakan bahwa wilayah Kherson pasti akan dibebaskan pada bulan September, dan semua rencana penjajah akan gagal, tegasnya. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga mengatakan pasukan Ukraina bergerak, langkah demi langkah, ke Kherson. Namun, laporan lain menunjukkan tentara Ukraina melakukannya dengan baik hanya untuk mempertahankan garis depan di desa-desa terdekat. Ukraina ancam kesepakatan pengiriman gandum akan terhenti karena ada serangan di pelabuhan utama. Ukraina telah memperingatkan bahwa kesepakatan untuk mengekspor gandum melalui Laut Hitam akan terhenti jika ada serangan udara Rusia lebih lanjut di pelabuhan-pelabuhan utama. Penasihat ekonomi Zelensky, Oleh Ustenko, mengatakan kepada televisi Ukraina, pemogokan kemarin menunjukkan bahwa itu pasti tidak akan berhasil seperti itu. Peringatan itu muncul setelah serangan rudal Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022 di Odessa, di mana Moskow bersikeras bahwa serangan itu hanya mengenai kapal perang Ukraina dan rudal anti-kapal Harpoon yang dipasok Amerika Serikat (AS). Menlu Rusia ke Afrika. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov telah memulai tur ke beberapa negara di Afrika. Pada pemberhentian pertamanya di Mesir, dia berusaha meyakinkan rekannya Sameh Shoukry bahwa pasokan biji-bijian Rusia akan terus berlanjut. Lavrov kemudian bertemu dengan Sekretaris Jenderal Liga Negara-Negara Arab, Ahmed Aboul Gheit. Dalam pertemuan tersebut, dia akan berbicara tentang memperdalam kerjasama antara Rusia dan Liga Arab. Pada Minggu malam tanggal 24 Juli tahun 2022, dia terbang ke Republik Demokratik Kongo. Zelensky bersumpah akan terus menyerang pasukan Rusia. Volodymyr Zelensky bersumpah pasukan Ukraina akan terus melakukan semua yang bisa dilakukan untuk menimbulkan sebanyak mungkin kerusakan pada pasukan Rusia dan tidak akan takut. Bahkan penjajah mengakui kami akan menang, katanya dalam video pidato malamnya, Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Kami melakukan segalanya untuk menimbulkan kerusakan setinggi mungkin pada musuh. Kami akan merayakannya melawan segala rintangan. Karena orang Ukraina tidak akan takut. Presiden Jerman sebut invasi Rusia ke Ukraina sebagai perang melawan persatuan Eropa. Presiden Jerman, Frank-Walter Steinmeier mengatakan perang Rusia melawan Ukraina juga merupakan perang melawan persatuan Eropa. Kita tidak boleh membiarkan diri kita terpecah. Kita tidak boleh membiarkan karya besar Eropa bersatu yang telah kita mulai dengan sangat menjanjikan dihancurkan, katanya dalam pidato di kota Paderborn, Jerman Barat. Perang ini bukan hanya tentang wilayah Ukraina, ini tentang fondasi bersama dari nilai-nilai kita dan tatanan perdamaian kita. Hampir setengah juta anak Ukraina sekolah di Uni Eropa. Hampir setengah juta anak Ukraina bersekolah di Uni Eropa, menurut Departemen Migrasi dan Urusan Dalam Negeri Komisi Eropa. Sebanyak 492.647 anak Ukraina telah diintegrasikan ke dalam sistem sekolah nasional Uni Eropa, kata departemen itu. Sekitar 18 personel medis tewas dan 900 fasilitas medis rusak sejak invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian Kesehatan Ukraina mengatakan bahwa sedikitnya 18 personel medis tewas dan hampir 900 fasilitas medis rusak atau hancur akibat invasi Rusia ke Ukraina. Kementerian mengatakan lebih dari 50 pekerja medis terluka oleh serangan Rusia dan 123 fasilitas medis di Ukraina hancur total oleh invasi, sementara 746 lainnya membutuhkan perbaikan. Warga Kanada meninggal di Ukraina.
Seorang warga negara Kanada telah meninggal di Ukraina, Kementerian Luar Negeri Kanada dikonfirmasi. Laporan media menunjukkan bahwa orang Kanada itu bersama 2 warga negara AS yang baru saja meninggal di wilayah Donbas di Ukraina Timur. Pemerintah AS dan Kanada belum memberikan perincian tentang seberapa baru kematian itu, atau keadaan mereka. Kepala Intelijen Militer Ukraina mengatakan, Vladimir Putin mungkin telah menggunakan tubuh pengganti saat tiba di pertemuan puncak di Teheran minggu lalu. Pihak intelijen Ukraina memberikan sejumlah bukti atas hal tersebut. Salah satunya, pemimpin Rusia itu tampak canggung ketika dia menuruni tangga pesawat terbang kepresidenan Kremlin. Dia juga tampak bergerak sangat cepat dan lebih waspada daripada yang dia lakukan belakangan ini. Selain itu, Vladimir Putin tampak bersemangat dengan pesta penyambutan, sebelum melepas jaketnya dan naik ke limusin berlapis-lapis baja yang menunggu. Kepala Intelijen Ukraina Mayor Jenderal Kirilo Budanov mengungkapkan kecurigaannya tersebut dalam wawancara langsung di saluran 1+1. Saya hanya akan memberi petunjuk, katanya. Tolong lihat momen keluarnya Putin dari pesawat. Apakah itu Putin? Mengutip New York Post, kunjungan Putin ke Iran adalah perjalanan internasional pertamanya sejak dimulainya invasi ke Ukraina pada tanggal 24 Februari. Intelijen AS mengindikasikan diskusi itu sebagai kesepakatan bagi Iran untuk menjual ratusan drone kepada Rusia termasuk beberapa yang mampu melakukan serangan senjata untuk digunakan dalam perang melawan Ukraina. Pada bulan Mei, saluran telegram anti-Putin, General SVR, yang konon dijalankan oleh mantan Letnan Dinas Intelijen Luar Negeri Rusia mengklaim bahwa tubuh pengganti telah disiagakan untuk menggantikan Putin jika perlu saat ia menjalani operasi. Akun telegram yang misterius juga mengklaim bahwa rekaman prarekaman akan dirilis dari Putin yang menghadiri pertemuan dan menandatangani undang-undang untuk membuatnya tampak seperti dia masih bekerja. Putin mengatakan 2 tahun lalu dia ditawari kesempatan untuk menggunakan tubuh pengganti pada awal 2000-an untuk melaksanakan tugasnya demi tujuan keamanan, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak melakukannya. Pada hari Kamis, Direktur CIA William Burns mengatakan bahwa Putin tampak sepenuhnya terlalu sehat, bertentangan dengan pernyataan intelijen AS sebelumnya yang mengatakan kesehatan pemimpin Rusia itu menurun dan dia sedang berjuang melawan kanker. Menurut perkiraan CIA terbaru, diperkirakan 15.000 tentara Rusia telah tewas dalam konflik sejauh ini.